Salam, selamat siang jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Di Pondok Daud bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita beri salam sehati. Dengan penuh senyum di dalam hati kita. Meskipun tidak terlihat. Tetapi ada satu kerinduan. Satu sama lain. Untuk sama-sama beribadah hari ini. Biarlah kasih Tuhan melawat hati saudara dan kita semua yang ada di tempat ini. Sebab Dia yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Seminggu lamanya kita lalui, bahkan dalam pengunjung akhir tahun. Kita boleh ada saat ini, kita tetap setia melayani Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, hari ini kami boleh ada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan melawat setiap hati kami. Urapan Tuhan melawat setiap pribadi kami masing-masing. Kau yang lebih tahu setiap isi hati kami Tuhan. Ketika kami mencari Tuhan yang ada, Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Setiap hati yang hancur Tuhan memulihkan. Setiap tubuh yang sakit Tuhan yang menjamah. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkaulah Bapa yang kekal, Bapa yang menyelamatkan setiap kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Amin Tuhan. Layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita katakan, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan
katakan Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Mari sembah Yesus. Segala syukur bagimu. Haleluya. Kau Allah yang
Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dialah yang setia, Dialah yang benar, Dialah yang selalu beserta kita semua yang ada di tempat ini. Mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bersuka karena kasih-Nya, menari memuji kebesaran-Nya. Amin. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Kau Allah yang setia dan benar. Yes, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Yes Lord, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Dialah yang setia, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Betapa rindu kita ingin bersukacita, tetapi ada waktunya. Kiranya hari ini kita boleh bersukacita menikmati hadirat Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati. Kita fokuskan hati kita untuk Tuhan. Merasakan kasih, mendengarkan kasih, menikmati kasih. Penuhi hatiku
Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Nikmati kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, yes Lord, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Nikmati kasih Tuhan.
hambanya dipersilakan. Kami datang tunduk diri di bawah kaki Tuhan. Kami merendahkan hati, kami buka hati. Kami arahkan iman, pandangan kami kepada Bapa di sorga. Roh Kudus bekerja, mendampingi kami. Mari Tuhan teguhkan firman Allah. Beri kami sehat, bisa duduk sejenak. Terima kasih Tuhan, kami persilahkan. Hanya Kristuslah yang memerintah atas kami. Dengan Roh Kristus kami taat, maka kami akan diberkati Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Beracaralah. Ibadah ini kami lanjutkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 20. Mari kita buka bersama. Saya tidak menulis di layar. Saya kepingin saudara fokus dan merenung. Kejadian pasal 1 ayat 20. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran, berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang beterbang, yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara, diam sejenak. Saudara melihat di sini, di kala penciptaan itu bukan dimulai dari pagi, tetapi dimulai dari sore. Di sini ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi. Kalau biasanya kita pakai jadilah pagi sampai sore. Oke, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Terakhir, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya mau baca lagi satu ayat lagi, ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Bapak Ibu, saya berharap saudara tidak lengah karena renungannya singkat sekali. Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca tadi, ada 3 fase penciptaan atau 3 macam penciptaan di sini yang Allah berfirman. Pertama, kita baca dalam ayat yang ke-20 tadi, berfirman Allah, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Kalau kita berbicara soal laut,
Makhluk apa yang ada di dalam laut? Ikannya. Baik. Di dalam laut ada apa? Ada apa di laut? Air. Ya. Binatang paling banyak, makhluk yang paling banyak di dalam air itu adalah binatang air. Di sini berarti ikan. Ikan apapun kecil besar, itu jenis ikan. Oke. Jadi pada penciptaan yang pertama dari yang kita renungkan pada siang hari ini, Allah berfirman kepada air. Ya, bunyinya begitu toh. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air. Jadi Allah berfirmannya kepada air. Hendaklah semua ikan atau sejenis ikan berkeriapan di dalam air. Hidup di dalam air. Ingat Bapak Ibu, ikan tidak bisa dipisahkan dengan air. Ikan bukan hidup di pohon, bukan hidup di langit, bukan hidup di daratan, tetapi dalam air. Makanya Allah berfirmannya kepada air, hai air, hendaklah darimu menjadi alam hidupnya ikan-ikan. Itu yang pertama. Mari perhatikan. Apakah ikan bisa hidup tanpa air? Tidak bisa. Apakah air tetap ada tanpa ikan? Ya. Tidak ada ikan, air tidak berubah. Ia tetap air. Tetapi tanpa air, ikan mati. Makanya Allah berfirmannya bukan kepada ikan, tetapi kepada air. Jangan ikan dipisahkan dengan air. Kalau dipisahkan, mati. Sampai di sini bisa disimpan ya? Oke. Yang kedua, itu di dalam ayat yang banyak ayatnya ini, sampai ayat yang ke-28. Nah, yang kedua, Allah berfirman kepada tanah. Seperti apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dalam ini adalah pohon. Kita ambil dari tumbuh-tumbuhan itu pohon. Lalu Allah berkata, pohon-pohon itu akan ada buah. Ada yang berbiji dan lain sebagainya. Untuk menjadi makanan manusia. Allah tidak berfirman kepada pohon, pohon berbuahlah. Tetapi Allah berfirman kepada tanah, hendaklah tanah mengeluarkan, menumbuhkan pohon-pohon. Supaya pohon itu berbuah. Saudara, pohon tidak di laut. Tidak juga di udara. Tapi di atas tanah. Makanya Allah pakai pondasi alam tanah ini untuk tempatnya pohon-pohon tumbuh. Hendaklah dari tanah ini tumbuh tumbuhan pohon yang ada biji-biji dan berbuah. Saudara, kalau pohon ini dicabut dari tanah, pohonnya jadi apa? Mati. Kalau tidak ada pohon, tanah berubah enggak? Enggak, ia tetap tanah. Kalau tidak ada tanah, pohonnya mati. Jadi pohon tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Harus, karena itu alamnya dia. Oke, yang ketiga. Hampir selesai. Cepat sekali. Ayat yang ke-26. 26 di sini dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, yang ketiga ini Allah berfirman kepada siapa? Ayo. Yang pertama tadi Allah berfirman kepada air supaya hiduplah ikan di dalam. Air tidak bisa dipisahkan dengan ikan tidak bisa dipisahkan dengan air. Yang kedua, Allah berfirman kepada apa? Kepada tanah, supaya dari tanah ini hidup pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa dipisahkan dengan tanah, kalau dipisahkan mati. Sekarang yang ketiga, Allah berfirman kepada siapa? Kepada siapa? Kepada dirinya. Dari mana tahunya? Allah Tritunggal. Di sini ada keesaan dan ada jamak.
Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Di sini terjadinya sesuatu yang kadang-kadang sulit kita mengerti. Tadi itu Allah berfirman kepada benda-benda yang sudah diciptakan. Nah, kali ini berfirman kepada dirinya sendiri. Oke, saudara, kalau tidak ada manusia, apakah Allah berubah? Enggak. Kalau tidak ada manusia, Allah tidak berubah. Ia tetap Allah. Betul? Manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Kalau tidak ada manusia, Allah berubah enggak? Enggak. Kalau tidak ada Allah, manusia bisa jadi apa? Enggak akan ada. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara, Allah berfirman kepada dirinya, mari kita buat manusia segambar dengan kita, kepada dirinya sendiri. Tidak bisa dipisahkan, harus menyatu karena itu adalah alam roh. Dia hidupnya dengan Allah. Ada lagu berkata, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Firman tinggal di dalam kita, itu menghidupi kita. Tidak bisa dipisahkan. Saudara, suatu ketika ada ahli-ahli Taurat. Ada ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi mau menjebak Yesus. Mereka sepakat. Mereka pikir ini Yesus ini suka melanggar aturan dan budaya orang Yahudi. Juga untuk aturan orang-orang Yunani. Semua serba diterjang oleh Yesus ini. Ini kehadiran Yesus ini merusak tatanan negara, tatanan kerajaan, tatanan budaya dan lain sebagainya. Lalu mereka sepakat, mereka bertanya kepada Yesus berkata, Guru, kami tahu engkau hebat. Engkau adalah oknum atau pribadi yang jujur dan taat kepada aturan. Dan engkau takut kepada Allah. Dan kami percaya engkau datang dari Allah. Coba. Mereka ajukan pertanyaan. Bolehkah? Diperbolehkan apa tidak orang membayar pajak kepada kaisar? Itu kekaisaran Romawi. Di sana. Pokok pertanyaan itu dari sana. Dan itu budaya dan itu aturan mereka. Diperkenankan apa tidak membayar pajak kepada kaisar apa tidak? Lalu Yesus menjawab, kenapa kamu sedemikian orang jahat ingin mencobai aku dengan cara jahatmu? Bawalah ke sini mata uang yang akan dipakai untuk membayar pajak itu kepada kaisar. Lalu mereka datang membawa mata uang kepada Yesus berkata, ini dia guru, ini mata uang, ini seperti ini. Gambar siapa? Lalu Yesus berkata, ini gambar siapakah ini dan tulisan siapa? Yesus menjelaskan, tunjukkan mata uang kepada mereka, ini gambar dan tulisan siapa? Mereka berkata itu gambarnya kaisar dan itu tulisannya kaisar. Itu Matius 22, Matius 22 mulai ayat 15 sampai 21. Saudara bisa baca itu, cerita itu. Itu berbicara tentang tidak bisa dipisahkan ya. Tentang ayat-ayat kita baca tadi dari kejadian itu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ini gambarnya siapa dan tulisannya siapa? Mereka dengan jujur berkata, itu gambarnya kaisar. Jadi itu mata uang mereka kan. Seperti di Indonesia dulu presidennya Pak Harto, pakai gambarnya Pak Harto. Pak Harto senyum dan sebagainya. Nah, seperti itu mereka berkata itu gambarnya dan tulisannya kaisar. Lalu Yesus ambil kesimpulan, kalau itu gambarnya kaisar dan itu tulisannya kaisar, apa kembalikan kepada kaisar? Apa yang wajib kamu kembalikan kepada kaisar? Di bawah lagi Yesus berkata, dan kembalikan kepada Allah apa yang wajib kamu kembalikan kepada Allah. Artinya apa? Kalau itu gambarnya kaisar, kembalikan kepada kaisar, kan itu gambarnya berarti punyanya dia. Tetapi kalau itu gambarnya Allah, kembalikan kepada Allah apa yang Allah punya. Itu miliknya Allah. Saudara, dalam Kejadian pasal 1 tadi ayat 26 dikatakan, Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini manusia, kita ini manusia. Tidak bisa dipisahkan dengan asalnya alamnya kita. Kalau kita dipisahkan dengan Allah, Allah tetap Allah. Tetapi manusia tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Kalau dipisahkan maka manusia akan
tidak manusia lagi. Makanya Allah berfirman kepada dirinya, mari kita ciptakan manusia. Saudara, itu Allah menjadikan segala-galanya, dunia ini dan isinya, dari langit, bumi, dan lain sebagainya cuma ngomong doang. Tetapi ketika menjadikan manusia, menciptakan manusia pakai tangan, diciptakannya lah manusia dari tanah liat, lalu dimasukkanlah oknumnya Allah ke dalam, rohnya Allah, nafasnya Allah. Makanya kalau kalau manusia sudah nggak bernapas, itu berarti tidak ada kehidupan lagi. Diciptakannya kita segambar dengan mereka, Allah Tritunggal. Lalu rohnya dihembuskannya sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Lalu kita mengerti kita dari mana datangnya. Kita mengenal Allah kita. Maka kalau kita dipisahkan dengan Allah, kita tidak akan jadi manusia lagi. Kita nggak hidup lagi. Jangan dipisahkan. Hidup saudara jangan dipisahkan dengan Allah. Kembalikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Kepada dunia apa yang dunia punya. Tetapi yang punya Allah kembalikan. Apa itu? Roh kita, hidup kita. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, persembahkan itu hidupmu, tubuhmu, roh dan jiwamu kepada Allah. Itu persembahan yang lengkap, yang sempurna, kudus dan berkenan kepada Allah. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan pulang tanpa saudara mengerti atau paham atau ada kerinduan untuk melakukan hidup ini. Hidup ini Tuhan yang punya. Jangan disia-siakan. Kesempatan berikanlah. Jangan dipisahkan. Ikan tidak bisa dipisahkan dengan air. Tanpa ikan, air tetap air. Pohon-pohon tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Tanpa pohon, tanah tetap tanah. Tidak berubah. Tetapi tanpa tanah, pohon akan mati. Kita tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Tanpa kita manusia, Allah tetap Allah, berkuasa. Tetapi tanpa Allah, tanpa Allah di dalam hidup kita, kita tidak akan jadi apa-apa. Makanya Paulus berkata, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan, tubuhmu, rohmu, dan jiwamu. Itu yang berkenan kepada Allah. Pengarang lagu berkata, tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, kuserahkan semuanya. Amin. Mari kita berdiri. Bapa, Engkau Bapa, Engkau baik, selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadamu. Bapa-Ku cinta Kau. Lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau.
Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Lagi pujian ini, saya undang hamba-hamba Tuhan, pelayani sakramen. Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Jemaat saja katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik.
puji, takal aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintaku, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Saudara dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tidak bercacat. Saudara, kita ini mahal, nilainya kita mahal. Nyawa anak Allah, darah Yesus. Begitu hebatnya Bapa mengasihi kita, begitu hebatnya kebaikan Bapa kepada kita. Dia empati, dia peduli, dia tidak tega melihat kita menderita, dia tidak tega melihat kita sakit, dia tidak tega melihat kita miskin, menderita dan susah, dia tidak tega melihat kita gelisah, dia tidak tega melihat kita dalam kesusahan, tapi dia mau supaya kita hidup bahagia. Makanya diserahkan itu anaknya, direlakannya, disalib, menderita dan menanggung kutuk dan penyakit, segala dosa dan penderitaan kita sudah ditanggungkan kepada dia. Dan dia berkata, seberapa banyak orang mengakui dia bahwa dia adalah Tuhan, kepada mereka itu akan diselamatkan. Kalau hari ini dari mulut kita, dari hati kita, kita berkata, Yesus adalah Tuhan Juru Selamatku. Ia sudah mengorbankan, dikorbankan untuk menjadi Juru Selamat, menggantikan diriku untuk disiksa, sehingga aku tidak lagi masuk ke dalam neraka, tapi sorga menjadi tempatku. Mari kita angkat pada tangan kanan kita. Ini sekeping roti yang memang Yesus kerjakan itu. Dia buat kepada murid-murid yang berkata, ini roti adalah lambang dari tubuhku. Setiap kali kamu makan mengingat kebaikanku. Apakah saudara bisa mengingat kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Dia berkata, ini roti adalah lambang dari tubuhku. Saudara, kalau kita percaya ini adalah lambang dari tubuhnya Yesus yang sudah dihancurkan, dia berkata, setiap kali kamu makan, ingat itu kebaikan Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Saudara, coba bayangkan. Benda yang paling bagus adalah emas. Tapi penulis firman Tuhan berkata, kamu itu loh harganya bukan emas. Kamu itu loh harganya bukan dari berlian. Tapi lebih bernilai dari itu, yaitu darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus itu yang menyembuhkan kita. Di dalam tubuh kita ini ada darah. Kalau darah kita rusak, maka tubuh kita ini akan mati. Darah Yesus yang kita percayai, itu yang sudah steril darah kita. Sehingga darah kita tidak ada lagi tekanannya, tidak ada lagi gulanya, tidak lagi penyakitnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus berkuasa dalam hidup kita, darah kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi sehat, jiwa kita menjadi sehat, roh kita menjadi menyala-nyala. Apakah saudara percaya bahwa darah Yesus menyelamatkan kita? Mari kita dengan iman kita minum anggur cawan ini dalam nama Yesus.
Kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bergegas, kita siapkan persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Berkenan kita mengangkat di hadapan Tuhan persembahan kita ini. Saudara siapkan persembahan itu dengan ikhlas, saudara. Lepaskan persembahan itu. Saudara tahu kemana persembahan itu perginya. Tidak akan hilang. Orang yang menanganinya bertanggung jawab. Tidak akan sembarangan. Karena ini miliknya Tuhan. Harus ditata dengan baik. Bapa di sorga, kami lepaskan persembahan kami. Kami serahkan kepada Bapa di sorga. Kami antar dengan hati yang tulus. Kami percaya Bapa dengan senang hati. Kami lepaskan selaras dengan yang kami punya. Pasti Bapa tidak menghargainya, tetapi menyambutnya dengan nilai kejujuran kami, ketulusan ikhlas hati kami. Bukan dari jumlahnya, tapi nilai dari hati kami, Bapak. Tolong Tuhan, supaya yang memberikan persembahan siang hari ini, orang-orang beriman, anak-anak Tuhan yang sadar bahwa Tuhan peduli mereka. Kami semua yakinkan kami tidak akan kekurangan ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami beriman, kami hidup, Tuhan pelihara. Ajar kami tetap benar dalam keuangan. Terpuji Bapa. Sekarang kami berdoa buat negara kami, tolonglah Indonesia. Supaya kegaduhan tidak terjadi terus-menerus. Tetap aman Indonesia. Kami kerja di Indonesia, kami hidup di Indonesia, kami belajar di Indonesia, kami layani Tuhan di Indonesia. Kami diselamatkan di Indonesia. Terima kasih. Pulangkan jemaat ini, umat-Mu Tuhan, ke rumah masing-masing, tidak kurang apa-apa. Dalam minggu ini, kami akan bekerja masing-masing. Tuhan tolong memberkati. Pelihara kami, anak-anak kami sekolah. Tuhan tolong anak-anak kami. Tolong setiap orang tua sehat. Hamba-hamba Tuhan sehat. Terima kasih Tuhan. Yang online diberkati Tuhan. Ibadah sore nanti diberkati Tuhan. Saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hati. Tuhan, kami datang memohon pertolongan Bapa. Berkenan Tuhan mencurahkan berkat dari surga. Yang pernah dicurahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keluarga di Kana. Kepada keluarga di Taman Eden. Kepada keluarga di luar negeri. Kepada keluarga di Indonesia. Kepada keluarga di Probolinggo. Dicurahkanlah berkat ini. Damai sejahtera,
Berpulanglah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.